Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang perkembangan pemikiran aliran sosialis. Sosialisme dikatakan lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap akibat buruk dari adanya revolusi industri. Sosialisme di dalam Encyclopedia of Social History didefinisikan sebagai sebuah istilah yang mengacu pada sebuah penggerakan atau sebuah teori organisasi sosial yang menginginkan kepemilikan atau pengontrolan secara bersama-sama. Terhadap produksi dan distribusi, sosialisme pertama kali muncul sebagai reaksi atas berkembangnya industrialisme dan kapitalisme pada abad 19-20. Kebanyakan dari teoritisi sosialisme menyarankan pentingnya kerjasama, perencanaan, dan kepemilikan publik untuk melawan kompetisi dan pencarian laba individual sebagaimana digagas oleh kapitalisme menurut Anne Streams tahun 1994. Sosialisme adalah salah satu ideologi yang berpengaruh besar dalam dunia politik internasional di sekitar abad ke-19. Menguraikan sosialisme ini, namun demikian bukanlah perkara yang mudah. Ian Adam dalam bukunya yang berjudul Ideologi Politik Mutakhir menuliskan bahwa dari semua ideologi sosialisme mungkin yang paling sulit untuk diuraikan. Kesulitan tersebut muncul karena sulitnya menentukan sosialisme yang sejati. Karena pada dasarnya berkembangnya ada banyak ragam sosialisme termasuk di dalam sosialisme Marx Ian yang memiliki pengaruh sangat besar bahkan hingga saat ini menurut Adam tahun 1993. Tokoh-tokoh pada ekonomi kaum sosialisme yaitu Francois Emile Babeuf. Babeuf merupakan orang pertama yang menyuarakan cita-cita sosialisme dan akan menjadi acuan kaum sosialisme garis keras. Babeuf mempermaklumkan perang kaum miskin melawan kaum kaya. Nilai tertinggi bagi pengikut Babeuf adalah kesamaan. Mereka mencita-citakan republik orang-orang yang sama. Merekalah yang pertama kali menyuarakan tuntutan-tuntutan inti komunisme. Kemudian, hari seperti sosialisasi, alat-alat produksi, dan kediktatoran proletariat. Produksi harus diatur bersama. Hak milik pribadi dihapus. Setiap orang diberi kegiatan sesuai dengan bakat dan kemampuan. Tanah harus dinasionalisasikan, tetapi diserahkan kepada kaum tani untuk digarap. Menurut Magnus Suseno tahun 2001. Para pengikut aliran Babeuf ini meyakini jika sistem ini dilakukan, maka segala keburukan untuk manusia dapat diselesaikan. Robert Owen anak seorang pengusaha tekstil di Glasgow, Skotlandia. Masa hidupnya antara tahun 1771 sampai 1858. Jika dibandingkan dengan tokoh sosialis sebelumnya, pandangan sosialisnya tidak bersifat integral, karena hanya mementingkan perbaikan masyarakat dan menyelesaikan masalah kaum kapitalisme dengan kaum buruh. Ia berpendapat bahwa tantangan industrial, sistem keuangan, upah, dan pendidikan perlu direformasi, karena dengan begitu ia meyakini reformasi itu tidak hanya menguntungkan kaum buruh, namun juga kaum kapitalisme sendiri. Menurut Owen, watak manusia bukan tanggung jawabnya sendiri, melainkan ditentukan oleh lingkungan sosialnya. Sumber segala malapetaka sosial adalah ketidaktahuan, terutama mengenai kodrat manusia, menurut Magnus Suseno tahun 2001. Blanqui, Louis Auguste Blanqui tahun 1805 sampai 1881 adalah seorang revolusioner yang hendak mencapai cita-cita sosialisme melalui pemberontakan kaum buruh, menurut Magnus Suseno tahun 2001. Latar belakang pemikiran Blanqui terbentuk dari Jacobinisme dan Babeufisme. Blanqui berpendapat bahwa revolusi dapat berhasil jika ditunjang dengan organisasi revolusioner. Aliran Blanquisme merupakan pemberontakan rakyat yang terorganisir, yang hasilnya adalah kediktatoran rakyat.
yang akan mengambil alih kekuasaan kaum kaya dan mewujudkan kesamaan. Blanquisme ingin mencapai kemenangan sosialisme melalui pemberontakan bersenjata kelompok-kelompok kecil sebelum mayoritas rakyat berkembang menjadi proletariat industri. Pierre Joseph Proudhon adalah tokoh sosialis yang percaya akan kesamaan, dan ia adalah musuh utama terhadap kepemilikan pribadi dalam dunia usaha, tetapi juga sangat berbeda dengan kaum sosialisme pada umumnya, karena ia juga menentang pemerintahan. Bentuk tertinggi dalam memimpin negara adalah harmoni, anarki, dan orde. Proudhon menyadari bahwa reformasi masyarakat berdasarkan pada ilmu ekonomi. Meskipun Proudhon tidak menyukai kondisi sosial masyarakat akibat perbedaan kelas, ia menolak komunisme dan sosialisme negara. Ia berpendapat bahwa ada sebuah tatanan masyarakat alami dan bahwa manusia sejak kelahirannya memiliki hak asasi tertentu, yaitu hak atas kebebasan, kesamaan, dan kedaulatan pribadi. Hak-hak itu diperkosa dalam sistem ekonomi kapitalisme, dikuasai persaingan, dan dihasilkan ketidaksamaan dan penghisapan, menurut Magnus Suseno tahun 2001. Pandangan-pandangan ekonomi kaum sosialisme. Yang pertama, menganggap bahwa kapitalisme memiliki sifat yang jahat, yaitu kapitalisme menghasilkan sistem kelas. Kapitalisme adalah sistem yang tidak efisien, dan kapitalisme merusak sifat manusia karena cenderung membuat orang berlaku kompetitif, tamak, egois, dan kejam. Yang kedua, nilai-nilai utama dalam sosialisme adalah kesamaan, kerjasama, dan kasih sayang. Yang ketiga, produksi dilakukan atas dasar kegunaan dan bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Yang keempat, persaingan yang kompetitif digantikan dengan perencanaan. Yang kelima, setiap orang bekerja demi komunitas dan memberi kontribusi pada kebaikan bersama sehingga muncul kepedulian terhadap orang lain. Sosialisme utopia. Paham sosialisme utopia berkembang sangat pesat berkat tokoh pemikir kelompok ini, yang bernama Sir Thomas More, seorang penulis dan politisi Inggris. Pada tahun 1516, ia menulis buku yang berjudul Utopia. Dalam buku ini, ia menggambarkan suatu masyarakat yang didasarkan pada kepemilikan bersama atas properti. Lebih lanjut, ia menguraikan mengenai negara impian yang dinamakan sebagai Pulau Impian, yang kondisinya aman, tentram. Di sana tidak ada lagi milik pribadi. Semua barang yang ada merupakan milik bersama. Kewajiban belajar dilakukan, kebebasan beragama, pria wanita harus bekerja, dan jam kerja yang relatif pendek. Kelompok pemikir ini menginginkan keadaan yang lebih baik dan penuh kesempurnaan di pulau impiannya. Tidak ada lagi eksploitasi tenaga kerja karena milik pribadi dihapuskan. Semua orang tinggal dalam satu tempat bersama, di mana makanan serta segala kebutuhan lainnya disediakan dan digunakan untuk olah bersama-sama atau kolektivitas. Sosialisme ilmiah atau sosialisme Marx. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa kata sosialisme dan komunisme seringkali digunakan secara bergantian oleh Marx untuk tujuan yang sama. Komunisme merupakan sistem sosial di mana barang-barang dimiliki secara bersama-sama dan didistribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan masing-masing anggota masyarakat. Karl Heinrich Marx 1818 sampai dengan 1883, terkenal dengan panggilan Marx, lahir pada tanggal 5 Mei 1818 di Trier, Provinsi Rhin, Prusia Jerman, dan meninggal pada tanggal 14 Maret 1883 di London. Ia berasal dari keluarga Yahudi. Ayahnya bernama Heinrich Marx, adalah keturunan Yahudi yang berprofesi sebagai pengacara di Treves. Ibunya keturunan Yahudi, putri pendeta Belanda, Baron van Westphalen, yang kemudian menjadi mertua, memengaruhi Marx dengan karya-karya Shakespeare dan Homer, serta mendorongnya untuk mempelajari kepribadian karya-karya Saint-Simon, tokoh sosialis Prancis. Pauli dan Nuraini 1994. Teori Marx, teori nilai lebih atau surplus value theory. Teori nilai yang dikembangkan oleh Marx dinamakan teori nilai lebih. Jika ditelusuri lebih jauh, maka dapat dikatakan bahwa teori Marx sejatinya bersumber dari teori Adam Smith.
dan David Ricardo tentang nilai. Untuk alasan itu, sebelum membahas teori Marx tersebut, sebaiknya terlebih dahulu kita akan membahas teori Adam Smith dan David Ricardo tentang nilai atau value. Teori Adam Smith tentang nilai dibedakan dua jenis nilai, yaitu nilai tukar dan nilai pakai. Nilai pakai dari Adam Smith ini selanjutnya dikenal hingga sekarang sebagai kegunaan. Meskipun dia membedakan kedua nilai tersebut, di dalam praktiknya dia hanya membahas nilai tukar, yaitu kemampuan yang dimiliki suatu barang untuk ditukarkan dengan barang lain. Bagi pemikir aliran neoklasik, kenyataan ini tidak lagi merupakan keanehan bagi Margaol, karena dua telah membedakan antara kegunaan total atau total utility dan kegunaan marginal atau marginal utility setiap barang. Menurut Masyarel, memang mempunyai kegunaan total yang tinggi, tapi pada waktu dan tempat tertentu digunakan marginal yang menurun. Hal inilah yang menurunkan nilai tukar terhadap barang lain. Kesimpulan, secara etimologi istilah sosialisme atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah socialism berasal dari bahasa Perancis yaitu social yang kemasyarakatan. Definisi terakhir yang mungkin dapat memberikan gambaran umum terkait sosialisme adalah, menurut Muhammad Hatta, meskipun agak sedikit berbeda dengan definisi yang lain, namun memiliki persamaan, yaitu semua sosialisme menghendaki suatu pergaulan hidup di mana tidak ada lagi penindasan dan penghisapan dan dijamin bagi rakyat tiap-tiap orang kemakmuran dan kepastian penghidupan serta perkembangan kepribadian. Hatta 1992. Mazhab sosialisme dikatakan lahir dan berkembang sebagai reaksi terhadap akibat buruk dari adanya revolusi industri. Ada tiga jenis sosialisme, yaitu sosialisme utopian, sosialisme negara, dan sosialisme anarkis. Tokoh-tokoh dari mazhab sosialis diantaranya yaitu Karl Marx, Friedrich Engels, Louis Blanc, Robert Owen, Joseph Beer, Thomas Hodgkin, dan John Stuart Mill, yang masing-masing memiliki pemikiran-pemikirannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada